Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Wazi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berkaitan dengan fisika komputasi, di mana judul artikel ini adalah simulasi data curah hujan harian menggunakan stokastik rantai Markov dengan orde 3x3. Adapun studi kasusnya yaitu di daerah aliran Sungai Kampar. Kita awali dengan pendahuluan, di mana diketahui bahwa keberhasilan dalam perencanaan curah hujan yaitu ditentukan oleh tersedianya data yang kontinu dan juga akurat. Dalam beberapa kasus sering ditemukan bahwa catatan curah hujan yang tidak lengkap atau tidak panjang. Nah, ini dapat diakibatkan oleh rusaknya alat pengukur dan juga sebab lainnya. Dengan demikian, data curah hujan yang terlalu pendek menjadi kurang mewakili untuk suatu perencanaan yang teliti. Untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam pencatatan data curah hujan, maka digunakan model stokastik. Salah satu model analisis stokastik yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pencatatan data curah hujan yaitu model stokastik rantai Markov. Untuk mensimulasikan data curah hujan harian menggunakan stokastik rantai Markov dengan orde 3x3 ini diawali dengan mensimulasikan hari hujan dan juga hari kering, di mana hari hujan ini adalah hari di mana di sana turun hujan, dan hari kering ini maksudnya adalah hari di mana di sana tidak turun hujan. Probabilitas dari hari hujan dengan lamanya hari M dan probabilitas hari kering dengan lamanya hari K adalah seperti persamaan ini ya, di mana di sini P fungsi dari M sama dengan P0 plus P2 pangkat M dikurang 1 dikalikan P1. Sedangkan untuk persamaan hari keringnya yaitu P fungsi dari K sama dengan P3 plus P5 dikalikan P4 dipangkatkan K dikurang 1. Langkah-langkah simulasinya yaitu yang pertama, kita membuat sebuah matriks 3x3 dari hari basah dan juga hari kering. Nah, untuk matriksnya sendiri kita bisa lihat seperti ini ya, di mana di sini ada nilai P0, P1, P2, P3 sampai P8. Nah, setelah itu kita menggunakan nilai P0 hingga P5 ke dalam persamaan yang di atas. Jadi disubstitusikan nilai dari P0 sampai P5 ini ke persamaan yang ini. Nah, setelah itu kita kumulatifkan sehingga ada dua fungsi ya. Kita anggap saja fungsi FK dan juga fungsi GM. Nah, setelah didapatkan, kita menggunakan bilangan acak dari interval 0 sampai 1. Kita bisa menggunakan bilangan acak ini menggunakan sebuah fungsi dari Microsoft Excel ya. Lalu setelah itu kita juga harus mensimulasikan besar curah hujan. Langkah-langkah simulasi menggunakan stokastik rantai Markov. Untuk mensimulasikan besar curah hujan ini, yang pertama kita harus merentangkan data. Jadi si datanya itu dibagi dalam kelas-kelas, yaitu sebanyak, kita anggap saja K atau misalkan 3 kelas ya, 3 kelas. Lalu kita membuat matriks dengan ordo K dikali K. Berarti kalau 3 kelas yaitu 3 dikalikan 3. Nah, adapun matriksnya itu seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, matriks ini digunakan untuk menentukan matriks probabilitas transisi. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai PIJ.
Di mana nilai VIJ ini ada persamaannya. PIJ sama dengan 1 per beta pangkat alfa tau fungsi dari alfa integral dari X1 sampai X2 X pangkat A dikurang 1 dikali E pangkat min X per beta dx. Nah, setelah itu kita harus menghitung terlebih dahulu parameter A dan alfa dan juga beta. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini, dimana alfa itu nu kuadrat per sigma kuadrat, dan beta yaitu beta sama dengan sigma kuadrat per nu, dimana nu ini adalah nilai rata-rata dari frekuensi tiap kelas, sedangkan sigma kuadrat adalah nilai variasi dari frekuensi tiap kelas. Oke, selanjutnya setelah mensimulasikan kedua hal yang tadi, kita harus juga mengujinya, yaitu menguji dengan uji kecocokan. Nah, uji kecocokan ini bertujuan untuk menentukan tingkat penyimpangan atau perbedaan antara data pengamatan dengan hasil simulasi. Adapun untuk persamaan, uji kecocokan ini adalah seperti ini ya, di mana XH kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai G OI dikurang EI dikuadratkan per EI, di mana XH kuadrat ini adalah parameter C kuadrat, sedangkan N ini adalah jumlah subkelompok. Jika ada 3 kelompok berarti 3 ya. Lalu OI ini adalah frekuensi dari data yang diobservasi, dan EI adalah frekuensi dari data yang diharapkan pada subkelompok I dengan derajat kebebasan. Adapun metodologi yang disajikan pada artikel ini, alur penelitiannya seperti ini ya, dimana bisa kita lihat bahwa penelitian diawali dengan mengumpulkan data curah hujan dari berbagai daerah, khususnya di daerah aliran Sungai Kampar, dimana di sini ada beberapa daerah yang diambil data curah hujannya, yaitu Stasiun Pasar Kampar, lalu ada Stasiun Muara Lembu, lalu ada Stasiun Koto Baru, dan yang terakhir ada Stasiun Lipat Kain. Jadi ada 4 lokasi yang diambil datanya. Lalu setelah mendapatkan data curah hujannya, kita olah data tersebut dengan mensimulasikan musim basah dan juga musim keringnya. Nah, dari simulasi musim basah dan musim kering ini didapatkan deretan musim basah dan musim kering. Lalu selain itu kita harus juga mensimulasikan besar curah hujan harian di daerah tersebut ya. Tentunya masing-masing ini tuh disimulasikan setiap daerahnya. Lalu dari hasil simulasi besar curah hujan harian itu didapatkan rangkaian curah hujan harian. Oke, setelah kedua ini didapatkan, yaitu deretan musim basah dan musim kering dan juga rangkaian curah hujan harian, kita tinggal menggabungkan hasil simulasinya sehingga didapatkan sebuah data curah hujan atau data pengamatan atau data perkiraan curah hujan. Nah, setelah itu kita juga harus menguji kecocokan apakah ini benar-benar terjadi ataupun tidak. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Untuk yang pertama itu didapatkan sebuah tabel data, di mana tabel data ini adalah probabilitas hari hujan dan kering.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi itu dibagi 3 periode ya, di mana ada periode 1, periode 2, dan periode 3. Di sini juga kita bisa melihat masing-masing hari basah dan hari keringnya itu mempunyai nilai probabilitasnya dimulai dari P0 sampai P8. Lalu untuk perhitungan untuk rantai Markov hari hujan dan kering, di mana kita di sini mendapatkan nilai matriks probabilitas steady state. Masing-masing periode ya, tadi kan ada 3 periode, ada periode 1, periode 2, dan periode 3. Nah, untuk panjang datanya sendiri ada berbagai macam, dimulai dari 10 tahun, 15 tahun, 20 sampai 27 tahun. Nah, selanjutnya yaitu menentukan deretan hari hujan dan hari kering. Nah, untuk menentukan deretan hari hujan dan hari kering ini sebenarnya bisa kita lakukan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja mencoba ke aplikasi Excel. Yang pertama kita klik dulu aplikasinya. Oke, setelah terbuka, maka pertama kita harus membuat nomor. Nomor ini adalah jumlah data ya. Kita buat saja 20 data. Kita tarik ke bawah. Oke, totalnya ada 20 data. Lalu di sini kita membuat angka acak. Untuk sebelumnya kita kasih judul dulu, yaitu menentukan deretan hari hujan dan hari kering. Oke, sudah dikasih judul. Setelah nomor kita di sini kasih angka acak. Kita tarik dulu. Lalu di sini kasih label hari hujan. Lalu di sini kita kasih juga angka acak. Angka acak yang ini itu untuk hari yang satunya lagi, yaitu hari kering. Sini hari kering. Oke, sudah semua. Untuk mendapatkan angka acak, caranya gampang, yaitu dengan menggunakan sebuah formula, yang mana formulanya adalah sama dengan run dikali 1 ya. Nah, di sini nantinya kita akan memunculkan angka acak dimulai dari 0 sampai 1. Kita enter, maka akan muncul sebuah angka acak dari 0 sampai 1. Oke, setelah muncul, nah untuk menentukan deretan hari hujannya, kita menggunakan sebuah formulasi logika ya, yaitu sama dengan if. Nah, logikanya jika kita anggap angka acak ini tuh sebagai probabilitas ya. Jika angka acak ini lebih dari 5, 0,5, berarti jika angka acaknya atau probabilitasnya lebih dari setengah atau 0,5, maka bisa dipastikan itu terjadi hujan ya. Untuk panjang harinya itu kita anggap 7 hari. Jadi jika angka acak ini lebih dari 0,5, maka angka yang munculnya yaitu antara 2 dan 7. 2 sampai 7 ya. Nah, jika yang muncul itu kurang dari 0,5, maka akan muncul nilai 1.
nilai yang kurang dari 2 sampai 7 ya. Oke, kita klik saja, klik enter, maka akan muncul 5. Berarti jumlah hari hujannya ada 5. Jika probabilitasnya 0,6, kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul beberapa jumlah hari ya. Jadi untuk yang kurang dari 0,5 maka akan muncul angka 1, sedangkan untuk yang lebih dari 0,5 maka akan muncul angka dari 2 sampai ke angka 7. Oke, untuk yang hari keringnya kita juga pakai formulasi yang sama. Kita tinggal copy paste saja. Nah, ini juga kita tinggal copy paste saja, maka akan muncul jumlah hari kering. Di sini totalnya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus penjumlahan ya. Sum sama dengan sum. Kita hitung interval dari atas sampai ke bawah. Kita enter. Maka di sini untuk hari hujannya itu totalnya ada 62 hari. Kita copy paste saja di sini. Nah, sedangkan untuk hari keringnya 61 hari. Jadi sama ya. Hari kering dan hari hujannya sama. Karena angka acak ini itu berubah-ubah, jadi nilai yang di bawahnya pun berubah-ubah. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa jumlah hari hujan hujannya itu sebanyak 41 hari, sedangkan untuk hari keringnya itu sebanyak 49 hari. Jadi jika di totalnya 41 sampai 49 itu totalnya ada 100 hari jika disatukan antara hari hujan dan juga hari kering. Oke, itu mungkin untuk penjelasan bagaimana menentukan deretan hari hujan dan kering menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lanjutkan ke slide lagi. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita menentukan deretan hari hujan dan kering menggunakan Excel, selanjutnya kita juga harus memperhitungkan frekuensi probabilitas bersyarat dari curah hujan harian. Nah, sebelum menghitung frekuensi probabilitas bersyarat curah hujan harian ini, terlebih dahulu curah hujan dibagi beberapa kelas dengan interval tertentu. Nah, untuk tabel data intervalnya seperti ini ya. Dari interval 0,0 sampai 0,5 yaitu kelasnya 11 dan seterusnya sampai ada 30 ya, kelasnya 30. Untuk interval hujan yang terakhir itu 190 sampai 220. Oke. Selanjutnya kita menentukan besar curah hujan harian. Nah, dalam menentukan besar curah hujan harian diperlukan matrik probabilitas yang sebelumnya ya, yang telah dibentuk dan juga angka acak. Kembali lagi kita juga membutuhkan angka acak. Angka acak ini tuh bisa dibuat dari Excel juga ya. Nah, lalu untuk hasil simulasi besar curah hujannya itu seperti ini, dimana di sini ada nomor 1 sampai 10. Nah, untuk hasil simulasi besar curah hujan ini itu dalam bentuk milimeter ya. Jadi curah hujannya itu dalam bentuk milimeter. Di sini ada 30, 22, 6,5 sampai angka tertingginya itu di sekitar 30 ya. Di sekitar 105 mm. Jadi bisa dibayangkan bahwa 105 mm itu berarti curah hujannya itu sangat tinggi sekali. Atau 115 ya. 115 itu
curah hujannya cukup tinggi. Lalu setelah kita dapat hasil simulasi besar curah hujan, kita tinggal menggabungkan hasil simulasi yang sebelumnya hasil-hasil sebelumnya kita gabungkan dalam sebuah tabel data curah hujan harian. Nah, di sini tabel data ini lengkap dengan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dimana di sini untuk bulannya yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, di sini tuh hasil akhir dari penelitian ini ya, tabel data ini. Jadi kita dapat misalkan di tanggal 1 itu tanggal 1 pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April berturut-turut mempunyai curah hujan harian sebesar 30, 95, 3,75, dan 38 mm. Nah, untuk ini tuh berarti kita bisa artikan bahwa di bulan Februari itu curah hujannya cukup tinggi ya. Pada tanggal 1, khusus pada tanggal 1 itu curah hujannya cukup tinggi, yaitu sekitar 90,5. Nah, melalui data ini tuh kita juga bisa memprediksi untuk kedepannya, apakah pada bulan dan tanggal ini tuh itu akan hujan ataupun tidak. Nah, untuk jumlah total curah hujannya untuk bulan untuk bulan Januari itu totalnya ada 575,25. Lalu untuk bulan Februari total curah hujannya 713,7. Untuk bulan Maret 813,5, dan untuk bulan April yaitu 454,35. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret ya, dan juga bulan Februari. Untuk Februari itu 713 curah hujannya. Sedangkan untuk bulan Maret itu 813. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa di bulan Februari dan Maret itu tuh curah hujannya sangat tinggi. Nah, untuk rata-ratanya itu untuk bulan Januari 18,6, Februari 24,6, Maret 26,2, dan April 15,1. Untuk maksimal curah hujannya di bulan Januari itu 77,5, untuk di bulan Februari itu 115, untuk di bulan Maret itu 105, dan untuk di bulan April itu 82,5. Nah, untuk jumlah hari hujannya di bulan Januari itu totalnya ada 20 hari hujan. Untuk di bulan Februari totalnya ada 18 hari hujan, akan tetapi curah hujannya cukup tinggi. Lalu untuk di bulan Maret totalnya ada 25 hari hujan. Jadi hampir setiap hari itu hujan di hari Maret. Lalu untuk di hari April totalnya ada 18 hari hujan. Oke, mungkin sekian untuk video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila mana masih terdapat banyak sekali kekurangan datangnya dari diri pribadi saya sendiri, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.